Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Chandra selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Indi Lestari Hida, kelas PGSDA 2020 dengan nomor NIM 200102018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai strategi mengajar yang menyenangkan untuk siswa sekolah dasar. Dalam kurikulum 2013, Menteri Pendidikan mengharapkan bahwa siswa harus lebih aktif dari gurunya dan gurunya hanya mengarahkan saja. Akan tetapi, kurikulum 2013 ini tidak cocok diterapkan untuk siswa sekolah dasar karena siswa sekolah dasar cenderung masih memiliki sikap kekanak-kanakan dan masih memiliki pengetahuan yang sangat minim. Selain itu juga, siswa sekolah dasar masih membutuhkan bimbingan khusus dari gurunya. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru atau pengajar harus memiliki strategi yang tepat dan efisien. Bermain sambil belajar. Iya, itu adalah keinginan dari umumnya siswa sekolah dasar. Kita sebagai pengajar harus menyesuaikan kepada mereka, bukan mereka yang harus menyesuaikan kepada kita. Jadi kita harus memiliki strategi yang sesuai dengan keinginan mereka. Tapi sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi pembelajaran di dalamnya mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Apa masalah yang dihadapi saat ini dalam sistem pendidikan? Sistem pendidikan Indonesia masih mengalami tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah problem cara pelaksanaan. Masalah ini terletak pada guru yang belum mampu menjalankan strategi mengajar yang diminati oleh siswa. Oleh karena itu, kita harus mencari strategi-strategi apa saja yang diminati oleh siswa agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan oleh guru sekolah dasar. Dalam bukunya yang ditulis oleh Timothy D. Welker yang berjudul Mengajar Seperti Finlandia atau Teach Like Finland, seorang guru Amerika yang pindah ke Finlandia membagikan 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama yaitu kesejahteraan. Terdapat 7 strategi di bidang ini. Yang pertama adalah jadwal istirahat otak. Di Finlandia memiliki kebiasaan istirahat 15 menit setiap 45 menit pembelajaran. Pada jam istirahat tertentu ini, biasanya siswa bermain keluar atau bersosialisasi dengan teman-teman mereka. Ini paling untuk mengistirahatkan otak siswa sehingga mereka lebih fokus selama pembelajaran. Selanjutnya yaitu belajar sambil bergerak. Selama ini, pembelajaran di sekolah lebih banyak dilakukan secara duduk atau berdiri di depan kelas selama presentasi. Cara ini ya kurang relatif
akan lebih baik jika pengajar menawarkan energizer atau ice breaking selama pembelajaran. Presentasi juga dapat dilakukan melalui strategi galeri berjalan, di mana para siswa berkumpul secara berkelompok, kemudian mereka melakukan presentasi di beberapa titik kelas. Setiap kelompok dibagi ke dalam dua peran, yaitu sebagai presentan dan audiens. Presentan diam di tempat dan menjelaskan pada audiens kelompok lain. Sementara audiens berjalan mengunjungi setiap kelompok untuk mendengarkan presentasi, kemudian memberikan feedback. Selanjutnya yaitu recess sepulang sekolah. Tidak ada pekerjaan rumah di Finlandia, teman-teman. Karena guru di sana memahami pentingnya waktu luang, terutama di malam hari untuk mengisi ulang tenaganya untuk esok hari. Selanjutnya yaitu menyederhanakan ruang. Biasanya di awal tahun ajaran kita mengalokasikan waktu untuk menghias kelas. Atau biasa juga di tengah tahun ajaran kita memajang hasil karya siswa di dinding kelas. Namun ternyata membuat ruang kelas lebih rapi dan sederhana, bisa lebih menghemat waktu dan mengurangi gangguan eksternal dalam proses belajar mengajar. Langsung saja kita ke nomor 2. Nomor 2 yaitu rasa dimiliki. Yang pertama yaitu mengenal setiap anak. Kita sebagai seorang guru harus mengenal setiap anak. Dimulai dari namanya, alamatnya, cita-citanya, dan kemampuan yang terpendam oleh anak tersebut. Karena kita harus meluruskan anak tersebut sesuai dengan minat dan bakatnya mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu bermain dengan murid-murid. Hal ini bertujuan agar mereka merasa nyaman sebelum pembelajaran dimulai di kelas. Selanjutnya yaitu merayakan pembelajaran mereka. Di Finlandia, pelajaran di kelas tidak hanya berupa pengetahuan, tetapi juga keterampilan seperti kelas memasak. Siswa biasanya diberi waktu tambahan sekitar 15 menit untuk menikmati hasil masakan mereka sebagai bentuk merayakan pembelajaran mereka. Strategi ini bisa juga dilakukan untuk aktivitas seperti pembuatan laporan buku atau teks bacaan. Siswa diberikan waktu sekitar 15 menit untuk mempresentasikan hasil pembelajaran mereka. Selanjutnya yaitu mengejar mimpi kelas. Ini dilakukan dengan pembelajaran berbasis proyek. Jadi, guru dan siswa membuat suatu proyek bersama di mana setiap orang mendapatkan peran dan proyek yang dilakukan atau dilaksanakan cukup realistik. Dalam buku ini, Tom memberikan contoh kegiatan kemah sekolah.
Jadi, kesimpulannya, strategi pembelajaran adalah pola umum kegiatan yang dilakukan antara guru dan murid dalam suatu perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan. Sebuah tujuan tidak akan tercapai jika strategi yang direncanakan tanpa konsep dan analisa di lapangan secara nyata. Pentingnya strategi bisa dijadikan sebagai landasan penerapan. Makanya, penerapan strategi perlu dikaji terlebih dahulu agar tujuan tercapai sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, kita sebagai calon pengajar atau calon guru harus mempunyai strategi yang tepat dan efisien agar sesuai dengan harapan kita. Karena tugas guru adalah mencerdaskan anak bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.